Halo, selamat sore semuanya. Saya Gunawan Tambun Saribu. Saat ini saya mengajar di Fakultas Sastra dan Bahasa, program studi Sastra Inggris. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih sampai sekarang perlu ilmu penerjemahan tersebut. Nah, kalau kita lihat, mungkin sebagian besar kita menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan teks-teks yang ingin kita terjemahkan, khususnya bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris sekarang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari juga di dunia pekerjaan. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan kenapa sih sampai sekarang ilmu penerjemahan itu selalu atau sampai sekarang masih sangat diminati oleh mahasiswa, khususnya di Fakultas Sastra dan Bahasa. Dari tahun ke tahun kita melihat banyak aplikasi penerjemahan yang tersedia atau disediakan oleh para provider aplikasi. Tapi contohnya kita lihat salah satu penerjemahan bahasa Inggris ke Indonesia. Penerjemahan satu kata bisa diartikan beberapa kata di bahasa Indonesia. Contohnya kalau kata I, seperti yang terlihat di layar, bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi beberapa kata. Contohnya I diterjemahkan saya kalau konteks kalimatnya itu formal. I juga bisa diterjemahkan ku kalau di dalam bahasa sastra. Contohnya kalau kita menerjemahkan puisi, dialog dalam film yang memang notabene kita bilang itu bahasanya tidak kaku atau disebut dengan informal. Kata I juga bisa diterjemahkan menjadi aku, ya. Jadi banyak. Contohnya you juga di dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan engkau. Kalau kita berbicara dalam hal sastra, biasanya kalau puisi-puisi itu kita menekankan keindahan berbahasa. Nah, pada saat ini ilmu penerjemahan itu juga sangat berkembang ya, karena bahasa itu kan memiliki keunikan tersendiri. Contohnya nih, bahasa Prancis. Di bahasa Prancis juga tu dan vous itu kalau kita keterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa kamu, engkau, ya. Tu itu untuk yang informal, yang vous itu yang formal. Tetapi di dalam bahasa Inggris kita tidak mengenal you sebagai formal dan informal. Nah, jadi itulah perlunya kenapa sih penerjemahan itu sangat perlu kita pelajari. Bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga ya orang secara umum. Karena dalam teks muncul di TV, di cover majalah, atau di bungkusan makanan sekalipun dalam keseharian kita menemukan kosakata bahasa Inggris pada khususnya. Oleh karena itu, ilmu penerjemahan itu sangat kita butuhkan agar kita tidak menerjemahkan secara tidak natural. Yang orang melihat kok ini terjemahannya kaku banget sih. Nah, kalau kita menerjemahkan dengan Google Translate, banyak memang kata-kata yang memang tidak bisa kita terjemahkan secara literal. Oleh karena itu, mari kita belajar penerjemahan karena ilmu penerjemahan sangat berguna untuk kita. Ya, untuk Fakultas Sastra dan Bahasa sendiri ini nama fakultas baru yang tadinya hanya Fakultas Sastra awal berdirinya. Nah, ketika masuk prodi program studi pendidikan bahasa Mandarin dan program studi pendidikan bahasa Inggris, maka sudah ada 3 program studi di bawah Fakultas Sastra dan Bahasa. Nah, itulah awal mula kenapa Fakultas Sastra berubah menjadi nama baru Fakultas Sastra dan Bahasa. Untuk program studi sastra bahasa Inggris sendiri, di mana saya mengajar atau berhome base, kalau orang awam bilangnya home base, artinya kita ditempatkan mengajar di situ sebagai dosen tetap. Tadinya ada 3 penjurusan, ada linguistik yang kalau orang bilang belajar bahasa murni itu di linguistik. Nah, yang kedua ada di kesusastraan, di mana kalian atau kita bisa nanti belajar drama. Pokoknya yang belajar tentang menulis karya sastra, itu ada di penjurusan kesusastraan atau kalau kita kenal dengan bahasa Inggris literature. Nah, yang ketiga program studi pendidikan penjurusan penerjemahan. Nah,
Di penjurusan penerjemahan itulah saya mengajar. Jadi saya membimbing skripsi mahasiswa yang memang mengambil jurusan penerjemahan. Jadi saya ulang, ada 3 penjurusan dan sekarang fokus hanya 2 jurusan, ada literature, kesusastraan, translation, penerjemahan. Baik, itu saja sedikit mengenai profil Fakultas Sastra dan Bahasa. Itu saja dari saya, terima kasih. Akan bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya.